Ya nanti saya jawabnya nanti ya. Ini hadis adalah ya kita kaji melalui secara bahasa dulu ya. Secara bahasa atau secara etimologi atau secara lughawi sama saja ya. Bahasa itu berarti bahasa Indonesia, lughawi bahasa Arab ya kan? Etimologi bahasa Latin ya. Jadi kita bahasa sama aja. Nah, kalau kita Arabkan hadis ya, hadis pakai sa ya kan? Hadasa yuhadisu hadasan apa? Ya. Artinya baru. Ya. Artinya baru. Nah, ini secara bahasa ya, belum secara istilah, belum secara terminologi. Nah, kemudian selevel dengan hadis itu ada juga yang memaknai khobar. Apa? Khobar. Nah, khobar itu kalau bahasa serapan kita kabar ya kan. Jadi orang Indonesia itu enak banget ya, bahasa Arab dijadikan bahasa Indonesia menjadi kabar. Jadi kan kepenak kan, surat kabar ya kan. Nah, surat kan ya surah itu surat ya, tulisan ini kabar kabar. Nah, kemudian surat kabar kan itu tulisan yang mengkabarkan ya kan, mengkhabarkan sesuatu kan. Nah, kemudian bahasa Inggris tadi ya kan, budaya, culture atau tulisannya nah, kultur gampang banget. Makanya kalau orang Indonesia sebenarnya ya, kalau mau ke luar negeri gampang, ke Arab udah ngerti. Tiba-tiba orang Arab bilang khobar sama mikir oh ya, berita gitu aja ya. Jadi nggak itu ya, kayak umroh haji itu kalau yang mending punya bahasa Arab bahasa Inggris sedikit-sedikit orang tersesat. Saya nggak pernah bareng sama temannya. Kenapa nggak bareng? Ya bang, temennya janjian ya jam 8 harus siap. Saya belum siap. Kenapa? Saya diamanain ngurusin mbah-mbah tua itu. Akhirnya saya kan ketinggalan. Saya berangkat sendiri ya, pakai bis. Ya orang kesasar karena saya bahasa Arab gitu. Ngomong misalnya kesasar ya, aku ngomong ya haraj. Aku mau keluar ya kan, ngerti kan aneh ya. Terus bahasa Inggris exit ya, exit. What is the exit? Karena ini seperti exit. Yes gitu ya. Negara jadi anggar bahasa Inggris karena orang paham, aku bahasa Arab. Anggar aku bahasa Arab orang paham, aku mau bahasa Inggris. Karena yang terjadi di sana itu iya, ada orang apa ya? Orang Arab, ada juga orang dari luar Arab. Karena orang luar Arab itu komunikasinya pakai bahasa Inggris ya. Jadi orang kesasar lah. Nah, sampai sama teman-teman saya dikira sudah berkali-kali umroh padahal baru 1 kali itu. Karena kemana-mana sendiri orang kesasar, orang tahu tulung-tulung ya ruk dikoleti kan gitu. Ya, kita teruskan. Itu tadi hadis ya, khobar. Khobar berarti berita. Artinya hadis itu ada yang menyebut sebagai hadis ya kan, tapi ada yang menyebut sebagai khobar. Tapi nanti sebenarnya pengertiannya berbeda-beda ya. Implementasinya nanti berbeda ketika sudah dalam masyarakat ya. Ini secara bahasa dulu, yang dalam pengertian secara definisi dulu. Nah, bisa juga berarti yang dekat ya. Khobar itu bisa berarti berita, bisa juga berarti yang dekat ya. Atau hadis ini baru, bisa juga dimaknai sebagai yang belum lama. Baru kan sama dengan belum lama. Ini pemaknaan bahasa saja. Nah, kemudian dari pemaknaan bahasa ini kita maknai secara terminologi, atau kalau dalam bahasa Arab bisa dikatakan sebagai istilahan kan gitu ya. Nah, diserap dalam bahasanya menjadi istilah gitu ya. Jadi enak loh orang Indonesia ya. Apa ini istilahan? Bimakna istilahan. Nih kan gitu, misalnya orang Arab kan ngomong gitu, terus orang Indonesia bilang, "Oh, ini istilahnya begini" kan gitu ya. Jadi bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab ya. Yaitu ilmu tentang memindah atau meriwayatkan apa saja. Ini adalah kalau dilihat dari segi ilmu hadis gitu ya. Kalau ilmu kan tahu, ilmu kan sudah didefinisikan pada waktu kuliah ilmu dakwah kan. Ilmu bermakna sains ya kan. Sains berarti
pengetahuan yang ilmiah kan. Pengetahuan ilmu itu sendiri memiliki syarat sistematis, universal, masih ingat enggak? Terus objektif, apalagi komprehensif, ilmiah. Wah, kelarin kabeh tembe semester 2, tembe beta swingi sekalian definisi ilmiah opo. Aduh, payah. Nah, soal habis lulus piye iki? Tolong dong, ilmu jangan dilupakan ya. Sayang tuh. Lagi lupa ya wis lah, tak maklumi kalau lagi lupa, tapi jangan dilupakan selawase ya. Nanti dicari ya di di takrif YouTube saya di buku saya ya, atau di kuliah. Jadi kuliah itu bisa sambil nulis-nulis ketika memang di PowerPoint tidak dijelaskan panjang ya. Terus kemudian juga di YouTube ditulis lagi supaya tidak lupa gitu kan ya. Atau ya itu caranya, kalau lupa akun YouTube-nya Bu Tuti diklik lagi yang terkait dengan ilmu dakwah. Lah ya kan sudah subscribe lah ya, makanya terus kayak gitu ya. Jangan dihilangkan walaupun nanti sudah lulus, tetap subscribe. Siapa tahu Anda butuh yang saya sampaikan lupa, boleh ya, tentang definisi hadis kan ada misalnya di situ ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ilmunya tadi tidak saya sampaikan ilmunya. Ini langsung pengertian hadisnya, karena ilmunya sudah saya sampaikan pada waktu kuliah ilmu dakwah. Nah, maka di sini secara terminologi ilmu hadis adalah ilmu tentang memindah atau meriwayatkan apa saja yang dihubungkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan ya, perkataan Nabi ya, ataupun perbuatan Nabi, atau takrir. Takrir siapa? Diamnya Rasulullah, namanya takrir ya, takrirnya Rasulullah. Nah, ini yang dinamakan ilmu riwayah ya, ilmu riwayah hadis. Ini yang kalau yang kaitannya dengan meriwayatkan ya. Nah, jadi artinya secara terminologi ini maksudnya seperti ini, tapi nanti kalau sudah dibagi dalam pembagian ilmu hadis, ini masuknya wilayah riwayah gitu loh, paham? Masuknya wilayah ilmu riwayah, karena hadis itu nanti juga dia bermacam-macam ilmu. Ada namanya ilmu rijalul hadis, ya. Kalau rijalul hadis itu ilmu apa? Ilmu hadis yang terkait hanya mempelajari tentang orang-orangnya yang menyampaikan hadis, itu namanya ilmu rijalul hadis. Rijal kan orang ya, laki-laki gitu ya. Nah, ini kalau yang meriwayatkan dinamakan ilmu riwayah ya, riwayat hadis. Siapa rawinya kan gitu. Nah, ini makanya itu suatu. Jadi secara umum terminologi hadis maknanya seperti ini, tetapi nanti di situ ini kalau sudah dirinci-rinci lagi, ini masuknya pada ilmu riwayah ya. Secara luas ini sudah titik ini tadi ya, atau diamnya Rasulullah tik gitu ya. Nah, itu. Terus sekarang aksiologinya apa? Aksiologi dari mempelajari ilmu ini yaitu untuk memperhatikan dan menjaga serta menyiarkan sunnah nabawiyah kepada umat. Jadi ada maksudnya ya, ada tujuannya. Kenapa belajar ilmu hadis gitu kan ya? Sudah ada tujuannya supaya di sini memperhatikan dan menjaga serta menyiarkan sunnah nabawiyah, ya kan? Nah, ini yang ngerti siapa? Ya yang belajar kan, yang belajar ini, belajar ilmu hadis. Jadi nanti tahu, loh mengapa hukumnya puasa Senin Kemis termasuk puasa sunnah? Karena tahu hadisnya. Hadisnya apa? Rasulullah itu tidak mewajibkan kan gitu ya. Terus ketika ditanya, kenapa Rasulullah puasa hari Senin? Rasulullah mengatakan, karena aku dilahirkan hari Senin. Nah, kemudian ini dimurodi. Ya, kalau Al-Qur'an namanya ditafsiri ya. Kalau hadis namanya dimurodi. Nah, dimurodi sama ulama-ulama di Indonesia. Kan ulama Indonesia bijak-bijak banget ya. Orang itu boleh puasa weton. Ini dari sini ya. Karena Nabi ketika ditanya kenapa puasa hari Senin, karena Nabi lahir di hari Senin. Maka orang Jawa bikin ijtihad. Oh, kalau begitu boleh puasa sesuai hari lahirnya
masing. Kenapa puasa Sabtu? Aku lahirnya dina Sabtu. Nah, gue sing disenengi puasa weton ya. Wong Jawa kan gitu, terutama ibu-ibu nih. Kalau sampean jadi ibu, biar anaknya jadi orang hebat ya. Itu biasanya wetonnya dipuasani ya. Nah, kalau jadi istri, biar suaminya enggak macem-macem, dipuasani wetonnya suaminya. Laki-laki juga begitu ya. Dipuasani Senin puasa lahirnya istrinya sama lahirnya anaknya, biar gimana gitu sesuai tujuannya ya. Asal jangan jahat bae ya, muasani puasa mau pasangane men kon jadi apa gitu ya, nakal itu namanya. Yang puasa yang bagus ya niatnya. Terus selanjutnya ini, secara terminologi ilmu hadis juga bisa dikatakan sebagai ilmu tentang sistem dan metode untuk meneliti keadaan sanad-sanad hadis ya, dari segi mutasil dan monokotiknya. Nah, jadi di situ sanad hadis ya. Sanad itu apa sanad? Sanad apa? Ya, menyambungnya orang yang menyampaikan ya. Itu sanad hadisnya, bukan orangnya tapi sanadnya ya, urutannya ya, itu di situ. Lah nyambungnya itu nyambung apa tidak, atau ada jeda, ada yang hilang ya sanadnya di tengah, misalnya di yang keberapa. Lah ini namanya munqati, putus kan. Nah, ilmu yang pelajari tentang nyambung dan tidaknya, yaitu mutasil dan munqatinya dari keadaan rawi-rawinya, ini dari segi dobitnya. Dobit itu cerdas dan keadilan. Nah, aksiologi mempelajari ilmu ini, ilmu tentang juga gitu banyak ya. Yang selanjutnya yang ketiga, Al-Quran yang terdiri dari 6.666 ayat, yang terkenal kan itu, yang termasyhur. Al-Quran itu terdiri dari 6.666 ayat gitu kan. Nah, itu dijelaskan dengan hadis. Karena apa? Yang ayatnya sampai ribuan seperti itu tidak rinci. Sifat Al-Quran adalah global, umum, yang dibahas secara umum. Contoh sholat, ya kan? Sholat itu di dalam Al-Quran hanya dikatakan ida hosakil lail misalnya ya, terus burubus samsi misalnya ya. Itu kan penjelasan secara global. Nah, penjelasan lebih rincinya di mana? Di al-hadis ya. Di hadis diterangkan bahwa oh iya, yang namanya sholat itu ada 5 waktu misalnya ya kan. Ada subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Lah itulah didapatkannya dari mana? Subuh 2 rakaat. Di hadis diterangkan sholat duhur 4 rakaat itu. Makanya di sini dikatakan penjelasannya adalah bahwa ilmu itu aksiologinya untuk mengetahui hukum-hukum syara dan penjelasan terhadap Al-Quran. Hukum syaranya contoh sholat. Secara hukum syara di Al-Quran nggak diterangkan sholat itu hukumnya fardu apa tidak ya, yang sholat 5 waktu kan nggak ada. Nah, tetapi kemudian di hadis diterangkan bahwa itu adalah hukumnya fardu. Sholat fardu itu pun harus memakai istihad ya ulama, atau yang disebut dengan ilmu fikih ya kan, mana yang kategori fardu, mana yang kategori sunnah gitu. Jadi memang cabang ilmu Islam itu sangat banyak ya, makanya nggak bisa orang cuma tahu Al-Quran tok, berdasarkan Al-Quran tok ya nggak bisa ya. Orang muslim kok dasarnya apa? Al-Quran. Waduh, Al-Quran tok. Ya nggak bisa. Untuk sholat saja perlu penjelasan selain Al-Quran, perlu hadis ya. Mana di hadis mana di Al-Quran yang menerangkan berapa rakaat sholat subuh? Nggak ada kan? Nah, perlu hadis. Dan tidak sampai berhenti di situ. Hadis pun masih perlu penjelasan dari
ulama fikih ya, ada ilmu fikihnya. Kenapa? Ya karena di hadis ya, kemudian perlu lagi ada penjelasan lain, penafsirannya. Bagaimana cara sholat subuh yang betul kan itu? Karena hadisnya Rasulullah hanya bilang kumu ro'aitumuni usoli, sholatlah engkau sebagaimana aku sholat, atau solu ya kan, ro'aitumuni usoli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Lah penafsiran atau murud hadis tersebut bahwa sholatnya yang seperti Rasulullah seperti apa kan tidak ada di hadis itu kan, tidak dijelaskan. Maka butuh dari pendapat ulama. Lah pendapat ulama dilihat dari sisi mana lagi? Nah ternyata ada hadis lagi. Hadisnya apa? Ketika Rasulullah sholat, oh ternyata takbiratul ihram dulu ya kan, Allahu Akbar. Kemudian ada hadis yang menjelaskan bahwa aku melihat kan gitu ya, misalnya ya kan hadis kan gitu ya, ngan Ali misalnya ya, ngan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian roa itu ya saya melihat misalnya ya, misal ini misal ya, bukan hadis yang sesungguhnya ya, misalnya roa itu Rasulullah SAW, saya melihat Rasulullah SAW idza kana sholat, misalnya ari kalane sholat Allahu Akbar itu, make kata Allahu Akbar itu misalnya. Nah itu kan dari hadis. Makanya hadis tadi seperti yang disampaikan oleh Zahra itu adalah suatu ya perkataan, perbuatan dan takrir atau diamnya Rasulullah, itu hadis namanya. Karena apa? Itu Rasulullah cuma bilang solu kama ro'aitumuni usoli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah tapi kemudian sahabat itu melihat, sahabat Ali misalnya sholat di belakang Rasul, Allahu Akbar, oh harus takbiratul ihram dulu ya kan, terus Allahu Akbar, oh ruku, terus yang dibaca apa? Ditulis. Makanya di situ perbuatan Rasulullah, menulis perbuatan Rasulullah berupa bagaimana caranya sholat. Paham ya? Itu hadis yang menulis perbuatan Rasulullah, itu kalimatnya dari orang yang menulis itu, yang melihat terus menulis. Paham ya? Jadi bukan perkataan Rasulullah. Kalau perkataan Rasulullah tadi yang solu kama ro'aitumuni usoli. Jadi nih hadis ini berarti yang solu itu memang perkataan Rasulullah yang dijadikan hadis ya, ditulis. Nah kemudian yang perbuatan sholat Allahu Akbar ditulis oleh rawinya tadi yang meriwayatkan ya, kemudian dibentuk hadis, itu namanya perbuatannya Rasulullah yang ditulis menjadi hadis. Paham ya? Itu yang perbuatan. Ada lagi yang diamnya Rasulullah, contohnya apa? Pas para sahabat berkumpul itu pernah pesta atau makan bareng ya, makan bersama. Itu para sahabat itu makan hewan yang kalau gambaran ulama kita orang Indonesia itu biawak lah ya, kayak biawak, sejenis biawak. Kalau di sana Arab yang nggak tahu namanya apa ya. Nah kemudian di situ Rasulullah itu diem, tidak melarang. Nah, tapi Rasulullah tidak ikut makan. Nah, maka kemudian di situ dinamakan takrirnya Rasulullah, diamnya Rasulullah. Kemudian oleh ulama ahli hadis ditulis kan, pada waktu kami makan ini Rasulullah diam. Paham ya? Ini namanya menulis diamnya Rasulullah. Ditulis bahwa Rasulullah pada waktu sahabat makan itu diam, kan ditulis. Nah, kemudian ahli fikih berkumpul ya, kemudian memaknai, nah ini kalau Rasulullah diam itu hukumnya apa ya? Nah, kemudian di situ dibahas, oh kalau begitu karena diam berarti halal gitu. Paham ya? Jadi ilmu Islam itu seperti itu, dari Al-Quran yang masih global, kemudian dijelaskan di dalam hadis. Hadis itu tidak hanya Rasulullah yang berkata, tapi Rasulullah diam juga kemudian dibahas oleh ahli fikih ya, ulama ahli fikih, ahli hukum Islam. Itu semacam Syafi'i ya, Maliki, Hambali ya kan, itu yang sangat masyhur. Lah terus kemudian Ahmad ya, Hambali yaitu Ahmad bin Hambal. Nah itu
baru kemudian beliau itu beristihad menganalisa bahwa hukumnya ini kan gitu ya. Dan yang paling sulit itu Syafi'i ya. Syafi'i itu memang paling berat, tapi itu adalah yang paling banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia. Jadi orang Indonesia memang hebat ya, masya Allah. Ya contoh ya, umroh di sana ya di kemarin waktu umroh kan gitu, perempuan itu di sana ya, yang asli dari Madinah, dari Mekah itu nggak ada yang pakai mukena ya, rukuh tahu, yang untuk sholat itu mukena nggak ada. Jadi cuma pakai gamis, pakai kaos kaki, ya, terus pakai ya ini apa kudung ya atau jilbab. Ya udah sholat Allahu Akbar, nggak ada di sana mukena. Tapi orang Indonesia pakai mukena. Mengapa? Nah ini lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi ulama fikih Indonesia. Sebenarnya Syafi'i kan nggak ngomong ini sholat harus pakai mukena kan gitu, nggak. Syafi'i itu cuma mengatakan sholat itu untuk aurat perempuan adalah yang boleh dibuka hanya wajahnya, ya kan? Jadi auratnya berarti selain wajah dan kedua telapak tangan. Ini Syafi'i cuma ngomong gitu. Jadi yang boleh tidak ditutup di dalam sholat untuk perempuan menurut Syafi'i adalah cuma wajah sama ini telapak ya. Ininya juga harus ditutup. Itu Syafi'i kan? Nah, cuma ngomong kayak gitu. Jadi terserah pakaiannya bentuknya seperti apa, yang penting kayak gitu kan. Nah, tapi ulama Indonesia kemudian bersama-sama istihad bareng-bareng ya, jadi mujtahid di situ, kemudian bikin pakaian yang bisa untuk sholat yang namanya mukena, ya kan? Mukena zaman dulu kan lurusan ya, terus nggak kayak sekarang kan di apa potong ya, dua, itu dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, cuma ininya juga ditutup kan, cuma ininya sama aja. Ya itu zaman dulu di Indonesia hebat banget kan. Nah di sana nggak ada mau yang penting itu tertutup itu contoh ya. Itu namanya ilmu fikih yang kemudian sampai ke bagaimana bentuk menutup aurat di dalam sholat yang kemudian diterjemahkan atau diwujudkan dalam mukena ya. Nah kemudian gimana itu yang betul? Ya betul semua, boleh semua, cuma Indonesia hebat banget, hati-hati banget sampai bikin mukena kan itu. Cuma kalau di umroh haji itu orang tidak ada yang pakai mukena, cuma orang Indonesia. Terus kemudian orang Indonesia yang apa ya, bironya sudah menyesuaikan dan nggak ingin ribet juga memberikan solusi begitu. Kalau umroh atau haji nggak usah bawa-bawa mukena, repot. Karena apa? Kalau pas komat misalnya Allah Akbar, udah kan mengguni mukena, mengguni apa, terus kalau mau pulang juga begitu, padahal sudah mau ketinggalan temennya gitu ya. Jadi cukup memakai gamis panjang yang longgar, terus kemudian jilbabnya juga panjang yang sampai menutup di bagian aurat belakang kan itu. Tapi karena sesama perempuan nggak masalah kan, di sana kan perempuan laki-laki beda soft ya kalau di Madinah lah, kecuali kalau di Mekah. Kalau di Mekah memang bisa selap-seluk, jadi karena laki-laki karena perempuan orang sholat badlah itu yang kemudian gamisnya harus longgar ya, terus ini apa namanya jilbabnya harus melewati pantat gitu ya, karena siapa tahu, tapi nggak mungkin kalau perempuan itu nggak ada yang sholat, laki-laki nggak ada yang sholat di belakang perempuan, jadi nggak masalah karena semua laki-laki kan di depan semua kan. Nah baru ada soft perempuan ya, jadi nggak masalah itu. Tapi pakai kaos kaki karena untuk menutupi kan. Nah terus ini juga pakai sekarang tuh ada ya yang menutup tangan ya, bagian sini toh ya, jadi sini kelihatan ini, jadi gamisnya seperti ini tetap ya. Terus ini ada apa namanya yang buat tangan ini nutup ini toh, itu kalau sholat pakai itu apa namanya? Hands-off. Oh berarti kaos kaki tangan ya, kaos tangan lah istilahnya ya. Kaos kaki tangan, gimana kaki tangan dua-duanya. Nah itu pakai itu boleh. Dan sekarang bahkan ada ya, mungkin ya namanya orang bisnis ya, bikin gamis yang sekalian bajunya dibikin ada itunya. Sudah ada belum? Oh sudah ada ya, besok saya beli kayak gitu lah ya, main penak sholatnya. Nah Bibi, padahal dulu ketika saya sholat pakai kayak gitu kan sering ya, pergi sama suami. Nah
pede banget dikira masjidnya ada mukena, ternyata nggak ada. Akhirnya saya dulu kayak gitu, sholat kayak gitu terus biasa ini suami saya sok meritik dulu sholat ini kanggo, ternyata di sana semua kayak gitu ya, karena yang penting kan menutup aurat sampai batas yang ditentukan. Nah itu namanya hadis ya. Nah, makanya perlu, dan tidak sampai di situ toh, hadis juga perlu penjelasan fikih. Karena apa? Batas auratnya di mana kan gitu ya. Terus cara sholatnya bagaimana kan ya gitu. Jadi kan Rasulullah cuma gerakan bacaan tapi tidak membicarakan. Nah, kemudian yaitu kemudian ditulis oleh ulama para sahabat sampai kepada ulama, terus sama ulama dibahas. Oke, ada yang mau bertanya?